Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fathia Salsabila, NIM 120220159 dari kelas FQ. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah perencanaan wilayah, yaitu pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asirin STMK. Berikut merupakan outline-nya, yaitu pertama latar belakang, pokok pikiran, faktor-faktor keunggulan daya saing, komposisi wilayah klaster, pengertian klaster, manfaat klaster, strategi pengembangan ekonomi, kebijakan publik, dan gambaran kebijakan. Berikut merupakan latar belakang. Latar belakang dan sejarah singkat kemunculan awal teori keunggulan, kompetitif, dan klaster. Konsep teori keunggulan kompetitif dan klaster dikembangkan oleh Michael Porter yang dilatar belakangi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Oleh karena itu, Porter membentuk ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami dahulu faktor-faktor keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Menurut Porter, pendekatan tradisional untuk ekonomi itu tidak berfungsi, yaitu seperti perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru, pembangunan industri-industri berteknologi tinggi, dan pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif sendiri, Porter mengembangkan kebijakan klaster. Porter mengklaim cara pandang dengan kebijakan klaster ini itu merupakan cara pandang baru dibandingkan dengan cara pandang lama yang fokus pada kebijakan industri. Kebijakan industri dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Berikutnya adalah pokok pikiran. Pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Porter mengusulkan arah baru pengembangan wilayah pada 2003. Yang pertama yaitu pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Kedua, ada pembangunan berbasis klaster, yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Lalu ada pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Lalu ada pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan, pembangunan dengan prioritas dan urutan atau sequence. Yang terakhir yaitu pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Porter menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif. Wilayah yang kompetitif itu adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau bisa dibilang unggul dengan wilayah lainnya, yaitu nasional maupun wilayah global, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis. Produktivitas perusahaan dan pekerja, serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Keunggulan kompetitif bukan berarti upah rendah. Unit subnegara, bagian, atau subprovinsi seperti kabupaten atau kota itu menjadi unit yang esensial dalam pengembangan keunggulan kompetitif ini sendiri. Lalu berikutnya adalah faktor-faktor keunggulan daya saing. Yang pertama itu adalah faktor endomen, di mana sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk warisan atau cagar budaya. Yang kedua yaitu adalah keunggulan secara makroekonomi, kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Yang ketiga yaitu ada keunggulan secara mikroekonomi, kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, Porter itu mengusulkan teori klaster. Pemikiran intelektual awal dari klaster paling tidak berasal dari Marshall tahun 1890 sampai atau 1920.
yang memasukkan bab menarik tentang eksternalitas lokasi industri, khusus dalam bukunya yang berjudul Principles of Economics. Cluster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu, dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan yang saling melengkapi. Lingkup geografis cluster berkisar dari suatu daerah, negara bagian, atau bahkan satu kota untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Lingkup geografis suatu cluster berkaitan dengan jarak di mana informasi, transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya terjadi. Berikutnya itu adalah komposisi cluster. Komposisi ekonomi wilayah berdasarkan cluster dapat dibedakan menjadi cluster global dan cluster lokal. Apa sih cluster global? Cluster global yaitu wilayah di pasar nasional dan global mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Sedangkan cluster lokal yaitu melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikutnya itu adalah pengertian cluster. Cluster adalah manifestasi dari konsep Porter's Diamond yang diimplementasikan. Kedekatan yang timbul dari co-location perusahaan, pelanggan, pemasok, dan institusi lain, memperkuat semua tekanan untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Dalam artikel Global Competition Reports tahun 1998, Porter menemukan bukti peran cluster dalam pembangunan ekonomi. Porter menguji secara statistik di sampel banyak negara dan menemukan dukungan empiris untuk teori secara keseluruhan tentang hubungan antara lingkungan bisnis ekonomi mikro dan kemakmuran ekonomi nasional, dan khususnya untuk dampak cluster lokal pada pembangunan ekonomi. Kehadiran cluster yang dikembangkan dengan baik memberikan manfaat yang kuat untuk produktivitas dan kapasitas untuk berinovasi yang sulit ditandingi oleh perusahaan yang berlokasi di tempat lain. Berikut adalah cluster mempengaruhi persaingan dalam 3 cara yang luas, yang mencerminkan dan memperkuat bagian Porter's Diamond. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konstituen. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas serta cluster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas, dan yaitu merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas cluster. Masing-masing dari 3 pengaruh cluster yang disebutkan di atas terhadap persaingan sampai taraf tertentu tergantung kepada yang pertama itu hubungan pribadi, yang kedua komunikasi tatap muka, dan yang ketiga jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi. Meskipun keberadaan cluster membuat hubungan seperti itu lebih mungkin untuk berkembang dan menjadi efektif. Mekanisme pengorganisasian formal dan informal dan norma budaya sering memainkan peran dalam fungsi dan pengembangan cluster. Berikut merupakan manfaat cluster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan keterkaitan atau linkage dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua yaitu meningkatkan jumlah perusahaan terkait atau multiplikasi. Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Berikutnya adalah yaitu strategi pengembangan ekonomi. Yang pertama itu adalah kembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah. Posisi keunggulan kompetitif yang khusus, lokasi, warisan fisik atau budaya, kekuatan saat ini. Potensi kekuatannya itu apa, keunikan keunggulan secara lokal, lalu ada lokasi cocok untuk jenis aktivitas atau pasar seperti apa. Yang ketiga, apa peranan wilayah di dalam lingkup wilayah sekitar negara atau global. Lalu ada kembangkan kekuatan unik yang dimiliki. Di situ ada elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan dengan wilayah lain atau non-lokasinya. Lalu ada apa cluster yang ada saat ini dan cluster yang berpotensi untuk muncul untuk dikembangkan nantinya.
Lalu ada capai dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Itu ada apa kelemahan yang harus diatasi. Prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Dalam teori ini, pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Porter mengusulkan strategi ekonomi itu bukanlah pelajaran dari best practice, melainkan dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah. Lalu berikutnya adalah kebijakan publik. Kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster. Menurut Porter pada tahun 2000. Yang pertama itulah peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis atau investasi. Yang kedua yaitu adalah pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur sains dan teknologi atau universitas atau pusat penelitian dan transfer teknologi. Yang keempat ada pencapaian standar kualitas dan lingkungan. Yang kelima pelindungan dan sumber daya alam. Yang keenam pembangunan infrastruktur fisik mendukung spesialisasi wilayah. Yang ketujuh penyediaan informasi pasar. Dan yang terakhir adalah pengembangan promosi ekspor. Berikut adalah gambaran kebijakan. Dimana yang tengah itu adalah cluster. Lalu yang di atas itu adalah pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi, selanjutnya ada promosi ekspor, reformasi regulasi, promosi investasi asing langsung, kebijakan iptek, dan pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan. Menurut Porter pada tahun 2000 juga menekankan bahwa kebijakan klaster berbeda dengan kebijakan industri yang sebelumnya banyak dipakai oleh pemerintah yang dianggap oleh Porter sebagai kebijakan tradisional. Sementara itu, Porter mengklaim kebijakan klaster merupakan kebijakan dengan cara pandang yang baru. Mungkin berikut yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.